يهدي دائما بالكريم وصولي. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب يهديك في الخير في طير سماوي. ويجد أهل الحاكم لطيف الخبر أن المجد وشاو العلم معين من يشرك بلا عز على أهل الحجاب الجلال عز على أهل Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahil jalla wa ala ahmaduhu li jami'il iyad wal ala wa ashkuruhu syakin min auna fil bala wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayhi wal muslimin min kulli dhanbin qulan wa fi'lan wa atubu ilaihi. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul azizul karim wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmaduhu wa Nasa'i. Segala puji hanyalah milik Allah. Segala puji hanyalah milik Allah. Tiada lagi Tuhan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan nikmat begitu besar
Dalam kesempatan kali ini, Jumat sore yang sangat berbahagia ini, kita selalu mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Al-Fakir dalam kesempatan kali ini, izinkanlah akan mengambil tema yang berjudul realisasi iman dalam kehidupan sosial. Kemarin sudah kita bahas tentang niat, tentang penciptaan manusia, sekarang tentang realisasi iman dalam kehidupan sosial. Dalam surah Ali Imran memberikan gambaran dan motivasi untuk kita semua yang sudah tadi dibacakan dalam mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu wa ma tunfiqu min syai'in fa Allah bihi alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Ali Imran 92 yang artinya wallahu alam bil muradih. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan, kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagaimana harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surah Ali Imran 92. Rasul baginda Nabi Muhammad SAW An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Nasa'i. Yang artinya Anas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah termasuk beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa'i. Tinjauan bahasa, yuhibbu di sini adalah mencintai bentuk masdarnya. Al-mahabbatu sering digunakan yang berarti kecenderungan terhadap sesuatu yang ada pada orang yang dicintai. Fokus mahabbah. Kalau saudara, akhun, saudara. Ahadun, seorang. Biografi perawi Anas bin Malik, nama lengkapnya adalah Anas ibnu Malik ibnu Nazabah. Anas bin Malik, nama lengkapnya adalah Anna ibnu Malik ibnu Nazar al-Ansari al-Khuzari. Dia menerima 2.286 hadis. Ia menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdullah ibnu Ruwahan, Fatimah Az-Zahra, Sabit ibnu Qais ibnu Syam, Abdul Ar-Rahman ibnu Auf ibnu Mas'ud, Malik ibnu Syahsyah, Abu Zarda, Ubay ibnu Ka'ab, Abi Talha, Abu Bakar ibnu Abdullah Al-Mazani, Qatadah, Muhammad ibnu Sirin, Az-Zuhri, Ruba'ah ibnu Abdurrahman dan lain-lain. Ia adalah pelayan Rasulullah SAW dan telah mengabdi kepadanya selama 10 tahun. Ia meninggal dunia pada tahun 92 atau 93 atau tahun 100 Hijriah. 9 lihat Tahzib
At-Tahzib halaman 39. Menurut Az-Zuhri yang diterima dari Anas ibn Malik, ia berkata, Rasulullah SAW berdatang ke Madinah ketika usiaku 10 tahun. Kemudian ibuku menjadikan aku sebagai pelayan atau pembantu Rasulullah SAW. Ja'far ibn Sulaiman Az-Zahabi dari Sabit dari Anas berkata, Ummu Sulaim ibu Anas telah membawaku ke hadapan Rasulullah SAW ketika aku masih kecil. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuknya. Maka Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya dan masukkanlah ia ke surga. Seperti itu. Ayyub dari Ibu Kilabah dari Anas berkata, aku telah mengikuti Rasulullah SAW pada saat perjanjian di Hudaybiyah, umrah, haji atau Futuh Mekah, perang Hunain dan Taif. Perang, ada perang ya. Di sini jadi di sini ada beberapa perang yang Rasul lewatkan atau pernah perang. Yang pertama perang Badar 17 Ramadan 2 Hijriah. Perang Uhud Sa'bah 3 Hijriah. Perang Khandaq Syawal 5 Hijriah. Perang Khaybar 7 Hijriah. Perang Mut'ah 8 Hijriah. Penaklukan kota Mekah, Futuhil Mekah 8 Hijriah. Perang Hunain 8 Syawal 8 Hijriah. Jadi ada beberapa nama perang baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi 5 perang besar dan bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Ramadan bukan hanya bulan suci bagi umat Islam. Di bulan ini umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari lapar dan haus serta menghindari amal. Ramadan juga bulan suci saat Al-Quran diturunkan. Namun di bulan suci ini pula pernah terjadi peperangan. Nah, perang Badar. Yang pertama perang Badar. Perang Badar Al-Kubro terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Tahun kedua sesudah hijrah, umat Islam berhasil memenangi perang ini dalam sejarah. Inilah kemenangan agung pertama perjuangan Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalam. Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Namun semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaibah dan Walid bin Utbah. Jadi Rasulullah SAW 313 orang mengalahkan 1000 ya, 313 orang muslim, 8 pedang, 8 baju perang, 70 ekor unta dan 2 ekor kuda. Sedangkan Quraisy 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Namun semangat jihad bisa dikalahkan oleh orang muslim. Artinya di bulan suci Ramadan banyak hikmah ya. Tidak usah banyak anggota, tapi anggota ada 10 aktif semua. Begitu hadirin sekalian. Jadi dalam jiwa berorganisasi harus aktif,
dan harus benar-benar kita action. Yang kedua, ada perang Khandaq. Perang Khandaq dikenal juga sebagai pertempuran Al-Ahzab atau pertempuran konfederasi. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah merupakan perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit untuk melindungi Madinah. Perang ini melibatkan 3.000 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan musuh yang terdiri atas Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaiman, dan Bani Mudrah. Berdasarkan teknik perang yang diajarkan oleh Salman dari Persia, Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit untuk mengecoh musuh yang hanya dalam waktu 6 hari sebelum musuh tiba. Berkat taktik parit besar yang digali, pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslimin selama 2 minggu. Mereka hanya berbalas umpatan tanpa bisa menyeberang. Setelah 25 hari akhirnya pihak musuh menyerah dan diadili. Menaklukkan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah. 3 penaklukan kota Makkah. Peristiwa penaklukan kota Makkah disebut juga dengan Futuhil Makkah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 sesudah hijrah. Dengan peristiwa ini Allah menyelamatkan kota Makkah yang awalnya penuh kesirikan, kezaliman, menjadi kota bermanfaat. Islam dengan ruh tauhid dan sunnah. Kota Makkah pun kini menjadi kota dengan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Betul Makkah didasarkan pada dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah. Nabi lantas memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan menyerang Makkah. Sebanyak puluhan ribu pasukan ikut bersama Rasulullah SAW. Sebelum sampai ke Makkah berbondong-bondong, kerabat Nabi menyatakan taubat. Nabi pun menerima taubat mereka, termasuk Abbas, paman beliau bersama keluarganya. Ada pula sepupu Nabi Ibnu Haris dan Abdullah bin Umayyah yang dulu permusuhan sangat keras terhadap Nabi. Rasulullah membagi 2 pasukan untuk memasuki kota Makkah. Khalid bin Walid ditempatkan di saf kanan untuk memasuki Makkah dari daratan rendah, sementara Jubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Nabi SAW melalui dataran tinggi. Lalu Nabi Muhammad mengintari Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya. Dia menyatakan sejak saat itu Makkah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah. Bersamaan dengan itu Nabi membaca firman Tuhan, Inna fatahna laka fatahan mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran surah Al-Fatah. Perang Jalut. Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut mungkin tak begitu populer. Perang Ain Jalut merupakan perang besar yang terjadi pada 3 September 1260 antara orang-orang muslim Mamluk Turki dengan bangsa Samanis Mongol. Ini adalah perang-perang dengan kekalahan pertama pasukan Mongol setelah sebelumnya mereka telah menaklukkan negeri-negeri besar lainnya termasuk Cina. Hal ini berawal dari ambisi Jongkan, cucu Jengkan, untuk menaklukkan makhluk Mesir. Qutuz, pimpinan Mesir, mereka ciut nyalinya karena jumlah pasukan yang sangat besar. Namun dia menyusun strategi dengan menyembunyikan pasukan di bukit-bukit serta memancing pasukan Mongol dengan pasukan kecil. Wafatnya Mongkekan di tengah penaklukan pun merupakan pertolongan sendiri dari Allah. Para pemimpin sendiri pun kembali ke ibu kota Karakorum untuk menghadiri upacara pemakaman sehingga pasukan yang terisi berkurang separuhnya. Akhirnya pasukan Qutuz pun berhasil mengalahkan pasukan Mongol dengan semangat pertempuran yang menyala-nyala. Perang Tabuk. Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rajab ke-9 Hijrah, namun pada 26 Ramadan Rasulullah baru kembali dari peperangan tersebut setelah memperoleh kemenangan. Sejarah perang Tabuk pun menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah juga memimpin langsung perang antara tentara muslim dan pasukan Bizantium atau Romawi timur tersebut. Berdasarkan Sirah Nabawi, ada banyak penyebab yang menyebabkan terjadinya perang.
Tabuk salah satunya adalah munculnya ancaman dari Ukaidir bin Abdul Malik, seorang Nasrani yang juga pimpinan dari daerah Dumah. Ukaidir mengancam akan memberontak dengan bantuan dari pasukan Romawi. Namun oleh Nabi ancaman ini mampu dibendung dan dipadamkan. Sahabat Khalid bin Walid pun menjadi panglima dalam perang ini. Ukaidir, Khalid bin Walid akhirnya kalah dan ditawan. Begitulah perang yang dilaksanakan pada zaman Rasul baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan itu terinspirasi daripada tadi Ayyub al-Abu Qasim Abu Qiyadah dari Anas berkata, aku telah tadi Ali ibnu Zubair tadi, Ayub dari Abu Qilabah dari Anas berkata, aku telah mengikuti Rasulullah pada saat perjanjian Hudaibiyah, umroh haji yang Futuh Mekah tadi ya. Perang Hunain dan Taif. Perang Hunain dan Taif. Perang Hunain kita bahas perang Hunain. Ada perang Hunain dan Taif ya. Ali ibnu Ju'adi dari Syu'bah dari Tasbit berkata, Abu Hurairah berkata, aku tidak melihat seorang pun yang menyerupai salat Rasulullah SAW kecuali Ibnu Ummu Sulaim, Anas ibnu Malik. Al-Ansari berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Auf dari Musa ibnu Abbas bahwa Abu Bakar ketika menjadi khalifah mengutus Anas ibnu Malik untuk datang ke Bahrain. Sebagian pengurus gubernur di sana, padahal Anas ibnu Malik masih berusia muda, menuntut Abu Bakar. Ia mengutusnya karena Anas ibnu Malik adalah cerdik dan seorang penulis wahyu. Penjelasan pengepungan Taif disebutkan dan berlangsung 40 hari, 20 hari dan 18 hari. Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah atau 630 Masehi, sebenarnya merupakan kepanjangan dari perang Hunain ya. Jadi perang Hunain dulu, langsung perang Taif yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun setelah memukul mundur pasukan tentara Hawazin dan
Sakib dalam perang Hunain, pasukan tentara muslim terus mengejar mereka hingga ke Taif. Mayoritas pasukan musuh masuk ke Taif bersama komandan tertinggi mereka, Malik bin Auf An-Nasri dalam buku Sirah Nabawiyah, butir-butir perjalanan hidup Rasulullah SAW, karya Muhammad Atim Rasulullah meminta Khalid bin Walid berangkat ke lebih dulu bersama 1.000 pasukan. Kemudian segera menyusul. Ketika sampai di Taif, kaum musyrikin bersembunyi di balik benteng milik Malik bin Auf, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengepungnya. Pada awal pengepungan, pasukan musuh melancarkan serangan panah dan lemparan batu hingga ada 12 muslim yang terluka. Kemudian Rasulullah SAW memindahkan markas pasukan ke daratan yang lebih tinggi dan menggunakan manjanik, alat untuk melemparkan batu atau benda keras dalam perang. Kalau kata orang Garut itu kata lempitan. Untuk melemparkan batu hingga dapat menembus benteng. Sayangnya banyak di antara kaum muslimin terbunuh karena anak panah. Beliau juga menggunakan strategi menebang banyak pohon kurma dan membangkarnya, lalu diserukan siapa yang turun dari benteng akan bebas. Mendengar seruan itu, sebanyak 23 orang dari mereka turun menemui Rasulullah SAW. Di antaranya Abu Bikrah. Mereka semuanya dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan dijamin segala keperluannya hidupnya pada muslim. Dan mampu sikap bijaksana Rasulullah SAW itu berhasil melemahkan perlawanan penduduk Taif yang masih bertahan. Pengepungan tersebut berlangsung cukup lama dan sulit ditaklukkan karena pertahanan musuh cukup kuat. Dalam riwayat disebutkan lamanya 40 hari, 20 hari, dan 18 hari atau 15 hari. Mengurung kaum Taif di Taif memang membutuhkan pengorbanan yang besar. Bahkan sebanyak 12 sahabat yang gugur dalam perang itu, sedangkan dari musuh hanya 3 orang yang tewas. Sebenarnya Rasulullah SAW tidak berniat membinasakan kaum Taif. Justru beliau berharap orang-orang Taif bisa ditaklukkan dan masuk Islam, sebab kaum itu adalah orang-orang cerdik dan pintar. Rasulullah SAW pun berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk bagi orang-orang Taif." Hingga akhirnya doa dan harapan Rasul tercapai. Kaum Taif 4 mengirimkan utusannya menghadap Nabi SAW dan menyatakan keislamannya. Setelah sekian lama mengepung Taif, Rasulullah SAW meminta pendapat kepada Naufal bin Muawiyah. Dia berkata, mereka adalah rubah di dalam lubang. Jika engkau tetap mengepung mereka, maka mereka pun tidak akan berbahaya. Selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab mengumumkan kepada orang-orang jika esok hari akan pergi. Namun ada di antara mereka yang berkeberatan dengan rencana ini. Mereka berkata, maka kita pergi begitu aja dan tidak menaklukkan. Rasulullah SAW menimpalinya. Kalau begitu serbulah mereka. Sabdanya, sayangnya serbuan yang mereka lakukan mengakibatkan banyak orang terluka karena benteng musuh memang cukup kuat. Maka Rasulullah SAW pun kembali berkata, insya Allah besok kita akan pergi. Kali ini perintahnya membuat pasukan muslim senang dan Rasulullah SAW hanya bisa tersenyum. Rasulullah SAW membawa pasukannya kembali ke Jiranah, tempat para tawanan dan rampasan perang Hunain dijaga. Setelah beranjak pergi, Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah kami pasrah bertaubat menyembah dan kepada Rabb kami menguji. Sumber Siratun Nabawiyah, butir-butir perjalanan hidup Rasulullah SAW, karya Muhammad Atim dan Arsip Republika. Begitulah guys tentang perjalanan perang Hunain dan Taif. Yang keempat, penjelasan singkat. Seorang mukmin yang ingin mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoinya. Salah satunya adalah mencintai sesama saudaranya seiman seperti ia mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum
tidak beriman. Maksud pertanyaan di sini pada hadis di atas, tidak tersempurna keimanannya seorang jika tidak mencintai saudaranya. Hadis di atas juga menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai persaudaraan, dalam arti sebenarnya persaudaraan yang datang dari hati nurani yang di dasarnya keimanan dan bukan hal-hal lain, sehingga betul-betul merupakan persaudaraan murni dan suci, ya persaudaraan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bijalali al yauma udilluhum bidilli yauma la dilla illa dilli. Rawah Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, di manakah orang-orang yang saling terkasih sayang karena kebesarannya aku? Kini aku naungi di bawah naunganku, pada saat tidak naungan kecuali naunganku. Jadi orang yang saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berikan keteduhan di hari yauma la dilla illa dilluhu. Saudaraku yang berbahagia, pertemuan kali ini dijeda karena selamat menunaikan salat maghrib. Dan setelah salat maghrib kita teruskan lagi tentang bagaimana persaudaraan di dalam agama Islam, realisasi iman dalam kehidupan sosial. Jadi ada realisasi iman bagaimana? Seperti itu ya. Dan Allah wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi huda warahmatullahi taala wabarakatuh. Fil akhirati asana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang nyanyi bersama Gus Aldi. Semoga saya bisa bertemu dengan Gus Aldi. Allah pertemukan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran.